menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara. Damai sejahtera Tuhan kiranya terus menyertai kita semuanya, amin. Saudara, di awal tahun ini tetap saya bersyukur firman-firmannya selalu berkaitan satu dengan lainnya, dan itu memperlengkapi kita di dalam menghadapi segala tantangan, situasi-situasi yang tidak menentu, atau sesuatu yang masih bersifat misteri. Karena sepanjang tahun 2021 ke depan ini ada banyak pendapat orang-orang pintar, ahli-ahli spiritual, orang-orang yang dianggap punya linuweh atau kelebihan-kelebihan ilmu sehingga bisa menerawang dan sebagainya. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh percaya dengan semua apa kata orang, kata dunia. Kita harus belajar percaya kepada apa kata Tuhan atau firman yang tertulis ini. Karena itu bagian dari yang mau kita sampaikan ini berkenaan dengan minggu lalu, ya, bahwa di tengah krisis kita membutuhkan yang namanya sebuah kompas yang pasti dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Dan pada saat ini tema ini sangat berkaitan dengan minggu yang lalu, saudara. Temanya adalah akar dari segala akar kekhawatiran. Akar dari segala akar kekhawatiran. Topik kekhawatiran ini
sudah sering dan banyak dikhotbahkan di mimbar maupun di pertemuan-pertemuan doa. Namun faktanya masih banyak orang percaya merasa khawatir dan banyak mengalami ketakutan. Khawatir dan takut itu tidak bisa dipisahkan, ya, karena arti khawatir sesungguhnya adalah rasa takut akan terjadi sesuatu yang jelek, yang buruk, yang tidak diharapkan, ya. Itu arti khawatir, saudara. Padahal itu belum terjadi, tapi rasa takut itu sudah menggerogoti hidup kita, dan itu sangat berpengaruh di dalam langkah-langkah setiap hidup kita. Kalau kita ini dipandu oleh rasa takut, rasa khawatir, maka setiap langkah ke depan tentu membuat kita menjadi orang yang ragu, bimbang, ya, dan itu membuat langkah kita tidak pasti, ya. Kita menjadi orang-orang yang terombang-ambing dalam situasi, dan ketakutan itu akan sedemikian rupa merusak banyak sisi-sisi kehidupan kita, terutama iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang membuat orang itu menjadi sangat khawatir, ya. Nah, akar segala kekhawatiran, sekali lagi, akar segala kekhawatiran adalah akibat tidak mengenal siapa Allahnya dengan benar. Saya ulangi pernyataan ini, saudara. Satu kalimat kunci, ya, dan ini harus menjadi sebuah perhatian serius dalam hidup saudara kalau mau dibebaskan dari rasa khawatir dan takut. Akar dari segala akar kekhawatiran adalah akibat tidak mengenal siapa Allahnya dengan benar. Sehingga ketika menghadapi sebuah persoalan, tantangan, kesulitan hidup, tidak ada keberanian, tidak ada rasa percaya diri, tidak ada sebuah keyakinan yang kuat bahwa di belakang kita ini, ya, atau di dalam hidup kita ini ada yang mendukung, ada yang menolong, ada yang menopang, dan selalu menyertai kita, yaitu Tuhan. Nah, karena itu, saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi kecil untuk memberi gambaran ini, saudara, bahwa dikisahkan ada seorang anak yang masih kecil, usia sekitar SD, ya, sekitar mungkin 8 atau mungkin 7-8 tahun. Ketika dia di sekolah, di lingkungan sekolahnya ada anak-anak seangkatan dia yang tubuhnya lebih besar, lebih bongsor, lebih tinggi. Dan sebuah cerita biasa kalau anak-anak yang berpenampilan berfisik lebih besar, ya, itu seringkali membuli anak-anak yang fisiknya lebih lemah atau lebih kecil. Dan ini pun terjadi pada anak ini, karena dia tubuhnya pendek, tidak sebesar yang lainnya, ya, dia masih kecil. Tampaknya di sekolah itu dia seringkali dibully oleh satu orang yang badannya lebih besar dan lebih tinggi, dan ketika dia dibully, dia seringkali menangis. Nah, suatu hari dia waktu setelah dibully itu, karena dia juga dipukul, ditampar oleh anak itu, ya, sehingga ada luka di pipinya. Lalu dia pulang, dia ceritakan kepada ayahnya sambil menangis. Ayahnya tidak terima, saudara, ya. Nah, anak ini mempunyai seorang ayah yang memiliki keterampilan ilmu bela diri, ya, mumpuni, ya, bahkan mungkin sudah setingkat master, ya, seorang guru ilmu bela diri. Lalu ketika mendengar cerita itu, anak ini diperintahkan ayahnya untuk kembali ke sekolah, ya. Lalu anak ini dalam ketakutan menolak, namun ketika ayah memberitahu, "Papa akan menemani kamu ke sana." Ya. Ketika anak ini mendengar bahwa ayahnya, papahnya itu akan menyertai dia ke sana, tiba-tiba wajahnya berubah berseri-seri. Dia sukacita, ya. Dia berani kembali ke sekolah, ya. Lalu dia waktu sampai sekolah, dia sangat percaya diri, ya.
lalu dia berani menghadapi anak itu. Kenapa saudara? Karena dia mengenal siapa yang menyertai dia, siapa yang menemani dia. Dia tahu bapaknya, ayahnya, papahnya adalah seorang master, seorang guru ilmu bela diri, ya. Sehingga ketika dia bersama dengan ayahnya, disertai ayahnya, ya, dia merasa aman, ya. Dia merasa nyaman, dia merasa pede, dia merasa kuat, dia merasa sanggup menghadapi tantangan itu. Kenapa saudara? Karena dia mengenal siapa ayahnya, ya. Dan dia mengenal kemampuan kekuatan ayahnya, sehingga dia berani menghadapi hal itu dengan sangat yakin bahwa dia pasti menang. Nah, ini sebuah ilustrasi saudara. Banyak orang Kristen itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam fakta kehidupan sehari-hari itu mengalami yang namanya kekhawatiran. Sampai-sampai kekhawatiran itu merontokkan imannya karena banyak persoalan yang tidak bisa dihadapi oleh dia, ya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lebih membuat kita menerawang kehidupan kekristenan kita, artinya menilai kehidupan kekristenan kita, ya. Lalu kita akan belajar, ya, bagaimana caranya kita bisa menang atas kekhawatiran. Contoh-contoh pertanyaan saudara, ya. Yang pertama ada sebuah pertanyaan begini: mengapa banyak anak remaja ketika ditanya, ya, waktu dia masih SMU atau SMA begitu, waktu ditanya, ya, kamu mau kuliah kemana? Atau kamu kuliah enggak? Ya. Nah, kebanyakan kalau ini dijawab oleh anak-anak yang lahir dari keluarga yang sederhana, papahnya atau orang tuanya hanya seorang karyawan yang gajinya minim, ya, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sederhana, maka kebanyakan menjawab nggak tahu, ya, nggak ngerti. Atau dia akan menjawab, nggak mungkin om kami kuliah, nggak mungkin tante kami kuliah, ya, nggak bisa kami kuliah, ya. Nah, jawaban-jawaban itu dipicu oleh pikiran mereka, bahwa mereka pikirannya tertuju pada kondisi orang tuanya. Gajinya kecil, untuk makan saja susah, dan gak ada biaya, dan itu dipastikan tidak mungkin bisa kuliah. Nah saudara, disinilah ditemukan akar masalah kekhawatirannya, yaitu dia belum mengenal siapa Tuhannya. Dia hanya mengenal situasi kondisi papahnya di dunia ini, mengenal situasi kondisi keluarga di dunia ini, bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk kuliah. Dan dia karena tidak mengenal siapa Tuhan yang disembah dia, ya, dia selama itu hanyalah mengenal Tuhan yang disembahnya, yaitu Yesus Kristus, itu sebatas dalam ibadah, sebatas dalam liturgi, pertemuan-pertemuan, ya. Hanya sebatas itu saja saudara. Mereka memang aktif dalam gereja, aktif dalam pelayanan, namun sesungguhnya mereka tidak mengenal Yesus Kristus secara pribadi, tidak mengenal siapa Tuhan, bagaimana kekuatan dia, bagaimana kedaulatan dia, tidak mengenal sampai tingkat benar-benar mengenal, hanya sekedar kenal Tuhannya bernama Yesus Kristus, ya. Dan itu pun dikenal kalau kita ibadah tiap minggu atau ada pertemuan-pertemuan, hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak memiliki pengenalan secara pribadi atau secara sungguh-sungguh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika ia kenal siapa Allahnya, ya, ia pasti akan punya iman untuk bisa kuliah. Nah, karena itu saudara kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya, ya, kita hari ini harus mengecek tingkat pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, ya. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kedua sebagai contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Mengapa banyak orang Kristen itu susah taat ketika diperintahkan untuk menikah ya sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap ya. Itu mengajarkan baiklah kita memiliki pasangan yang seiman, satu keyakinan, yaitu menyembah kepada Yesus Kristus. Namun ternyata banyak kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, faktanya banyak yang melanggar dan tidak taat ya. Karena mereka tidak mengenal siapa Allahnya. Alasan mereka adalah stok di dalam gereja itu sedikit, di luar lebih banyak ya. Di luar lebih banyak yang cantik, lebih banyak yang ganteng, lebih banyak prospek hidupnya menjanjikan, pekerjaannya bisa menjanjikan dan sebagainya ya. Nah, itu semuanya membuat mereka merasa bahwa percaya kepada Tuhan seutuhnya itu tidak cukup. Mereka lebih percaya kepada matanya, pikirannya, pendapatnya bahwa di luar sana itu lebih menjanjikan. Nah, sesungguhnya kalau ditelusuri, ini merupakan benih dari dalam hati dia, bahwa sesungguhnya dia tidak mengenal siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya ya. Namun ada satu contoh, di mana contoh ini sudah banyak dikhotbahkan oleh beliau sendiri sebagai seorang hamba Tuhan ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang waktu dia masih usia 14 tahun ya, dia sudah hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Ingat saudara, 14 tahun sebagai seorang remaja, dia banyak bertemu dengan Tuhan dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Walaupun sebagai seorang remaja dia juga punya kenakalan, punya kelemahan, punya kekurangan, punya daftar-daftar dosa, namun dia hidupnya dekat dengan Tuhan, yang akhirnya dikenal sebagai seorang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah tahu ya. Nah, di saat dia sedang minta pimpinan Tuhan untuk mendapatkan pasangan seorang gadis ya, karena kedekatannya dengan Tuhan ya, dia dipilihkan Tuhan, artinya ditunjukkan oleh Tuhan. Walaupun dia punya kriteria, dia punya syarat, dia punya daftar kerinduan. Kalau dia punya istri nanti, satu, dia harus tinggi, kedua, dia harus bertubuh yang berisi dan padat ya. Orang bilang seksi, dia harus cantik, dia harus berambut panjang, dia harus begini sebagainya. Dia punya daftar, dia punya selera. Namun karena dia dekat dengan Tuhan, seringkali berbicara dengan Tuhan, Tuhan suatu hari tunjukkan kepada dia seorang gadis. Tuhan berkata, dialah yang akan menjadi istrimu. Nah, waktu dia ditunjukkan seperti itu, sebagai manusia normal, dia juga berbantahan dengan Tuhan. Tuhan, kok dia Tuhan? Ya. Kenapa bukan si A, si B, si C? Ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan tunjukkan seseorang yang tidak sesuai dengan kriteria dia. Dia maunya seorang yang tinggi semampai, yang badannya padat berisi, yang cantik, yang begini begitu. Tapi ini dapat ditunjukkan Tuhan seorang gadis yang kurus. Bahkan dia dalam kesaksian ngomong bahwa ditunjukkan seorang gadis yang badannya tidak hanya kurus, tapi kerempeng seperti triplek ya. Itu sebuah gambaran yang kontradiksi, yang sangat bertentangan dengan idealisme dia, dengan kriteria dia, saudara. Namun karena dia mengenal siapa Allahnya, dia dekat dengan Tuhan, dia mulai belajar seleranya Tuhan. Walaupun dalam pergumulan ya, dia maju mundur sebagainya, dia akhirnya nurut taat kepada Tuhan ya. Lalu menjadi istri dia. Setelah beberapa tahun dia punya beberapa anak ya, mungkin 1-2 anak dulu. Suatu hari ketika dia sedang duduk lalu memperhatikan istrinya ya, tiba-tiba dia diingatkan masa lalu dia. Tuhan seperti bimbing dia untuk memberi kesimpulan. Lihat istrimu sekarang ini, dia seperti apa.
Waktu dia melihat istrinya, memandangnya dari sedikit kejauhan, ya, dia kaget. Waktu dulu dia itu punya selera seperti itu, lalu Tuhan tunjukkan seorang gadis yang kurus kerempang seperti triplek, yang tidak menarik bagi dia. Namun pada saat Tuhan sedang menunjukkan situasi itu dan dia sedang mengamati istrinya, dia kaget. Sekarang istrinya persis seperti waktu dia punya kerja. Sekarang istrinya badannya menjadi bagus, padat berisi, dan tepat seperti keinginan dia waktu dia belum menikah. Ya. Seandainya dia tidak nurut kepada Tuhan, mungkin lain ceritanya. Tapi karena dia itu mengenal siapa Allahnya, maka dia rela mengorbankan seleranya, ya, lalu dia belajar taat. Ternyata pengenalan akan Tuhan itu begitu pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Masa depan yang masih gelap, masa depan yang masih penuh misteri, dan banyak hal pertanyaan-pertanyaan kita seperti tahun 2021 ini. Sungguh-sungguh pengenalan akan Tuhan itu menjadi sebuah kunci untuk berani menghadapi tantangan ke depan, sehingga kita dibebaskan oleh rasa khawatir, ragu, dan bimbang, saudara. Nah, kembali kepada pertanyaan prinsip, mengapa kita khawatir? Karena kita tidak mengenal Allah dengan benar atau dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak saudara membaca di dalam Matius pasal ke-6 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Matius pasal 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ini sebuah berita yang menarik sekali. Ternyata saudara, orang-orang yang pikirannya, ya, atau hidupnya itu banyak dihabiskan hanya mikir atau mengejar apa yang bersifat makanan, minuman, pakaian, hal berbau jasmani, kebutuhan sehari-hari. Ternyata Alkitab menyimpulkan, ya, bahwa orang seperti ini oleh Tuhan disamakan seperti orang dunia, ya, atau disamakan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tadi kan firman Tuhan berkata, ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang demikian ini, yang hanya mengejar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, yang bersifat jasmani, hidupnya habis di sana, pikirannya hanya fokus ke sana. Firman Allah berkata, mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, dalam terjemahnya, ya, itu diterjemahkan dalam bahasa asing, terjemahkan sebagai kata-kata kafir, atau bukan bangsa Yahudi, atau bukan umat Tuhan. Wow, ini lebih mengerikan, saudara. Jadi kalau kita ini hidup kita habis khawatir hanya masalah makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, jasmani, ya, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari, ternyata firman Tuhan mengatakan kita ini sama dengan orang kafir, ya, sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, atau lebih ngeri lagi dikatakan bukan umat Tuhan. Karena umat Tuhan konteksnya adalah umat yang menyembah Tuhan, mengerti siapa yang disembahnya, mengerti siapa yang diagungkannya, mengerti siapa yang dipercayainya. Karena kata percaya itu, ya, mengandung arti tidak hanya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, namun juga hidupnya dipercayakan. Pisteuo itu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam jangkauan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam segala anugerah Tuhan. Itu pisteuo, itu percaya.
Nah, percaya itu dipicu oleh karena kenalnya kita kepada Yesus. Tidak mengenal Yesus, tidak ada iman. Mengenal Yesus, ada rasa percaya, ada mempercayakan diri pada Tuhan. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, firman ini harusnya menegur saya dan saudara dengan sangat keras di awal tahun 2021. Iya, saudara. Beberapa orang itu khawatir dengan situasi pandemi ini. Bahkan vaksin yang sedang dipersiapkan pemerintah pun itu menjadi kekhawatiran. Apalagi sudah ada berita-berita yang juga masuk ke media bahwa kalau divaksin, vaksin itu bisa punya potensi membuat virus yang masuk lebih ganas. Ya. Nah, ini membuat kontradiksi situasi sehingga banyak orang takut divaksin atau tidak divaksin. Bahkan takut lagi divaksin nanti akan menyebabkan begini, ya, sesuai dengan firman Tuhan akan menjadi begini, begitu sebagainya, berkenaan dengan antikris dan sebagainya. Itu membuat orang ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Sesungguhnya kuncinya adalah kalau kita mengenal siapa Allah kita, apa kata Tuhan, itu pasti menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Orang menjadi khawatir sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Orang menjadi takut sesungguhnya tidak tahu siapa Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, hidupnya akan dipandu oleh kedaulatan Tuhan. Entah lewat firman Tuhan, entah lewat situasi yang bahkan yang sangat mendesak pun, Tuhan bisa di sana tampil untuk melindungi, menyelamatkan, ya, menyertai dan sebagainya. Karena itu saudara, kita akan lihat contoh-contoh Alkitab, ya. Mungkin saya akan ambil 1-2 saja agar tidak terlalu panjang. Contoh orang yang tidak khawatir karena ia mengenal Allahnya dengan benar dan baik dan serius adalah yaitu Daud. Mazmur 23, ya. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, ya. Mazmur ini tidak hanya berbicara tentang kebutuhan makanan, minuman, pakaian saja atau bersifat jasmani. Tapi Mazmur ini bicara tentang segala yang dibutuhkan manusia, yaitu kebutuhan tubuhnya, kebutuhan jiwanya, dan kebutuhan rohnya. Daud itu mengenal Allah dengan benar dan baik. Itu tercermin dari Mazmur yang dia tulis. Dalam Mazmur pasal yang 23 ayat 1, ya, dibuka dengan sebuah kalimat, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Itu sebuah pengakuan, tapi juga sebuah kesaksian. Kalau kita lihat sejarah Alkitab, Daud itu sebelum menjadi sebagai raja, dia hidupnya sejak kecil itu diberi tanggung jawab oleh ayahnya. Sementara saudara-saudara lainnya itu punya asumsi sebagai prajurit, ya, di kerajaan. Namun anak ini diberi tugas oleh ayahnya sebagai gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor, Alkitab menyebut, ya. Tapi ternyata tanggung jawab dia sebagai seorang gembala itu dibuktikan dengan sangat serius dalam tanggung jawab itu. Bahkan Alkitab mengatakan, ya, kalau ada singa, kalau ada beruang, ya, itu tidak main-main, saudara. Ketika dombanya terancam oleh singa atau beruang, Alkitab mengatakan Daud menangkapnya, ya, kemudian menyobek mulutnya. Artinya dia pertaruhkan nyawanya, pertaruhkan keselamatan jiwanya demi menjaga domba-dombanya, ya. Dalam urapan Tuhan, Daud itu menang atas binatang-binatang buas ini, ya. Dan itu memberikan sebuah pengalaman spiritual, itu memberikan sebuah pengalaman rohani yang begitu berharga buat Daud.
bahwa gembala itu adalah seorang yang sangat bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Nyawa pun rela dikorbankan demi domba-dombanya. Ya. Dan Daud itu dalam perjalanan spiritualnya mengenal Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, ya, dia berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, ya, tetapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Itu bukan perkataan anak kecil biasa, bukan perkataan remaja biasa. Itu pengalaman spiritual, itu pengalaman rohnya yang dia kenal Tuhan. Karena ini satu-satunya pribadi di perjanjian lama di mana hidup dia tidak mulus. Ada rapot merahnya, ada kejatuhan dalam dosa, ada kesombongan, ada banyak hal yang menjadi catatan Tuhan. Namun dia disebut di dalam Kisah Rasul sebagai orang yang dikenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu akibat Daud itu punya pengenalan yang benar terhadap Tuhannya. Makanya saudara, di Alkitab Mazmur pasal 23 ayat pertama itu dibuka dengan sebuah kesaksian dan juga pengakuan, Tuhan adalah gembalaku. Kata gembalaku tidak sekedar diucapkan dengan kata-kata keluar lidah bibir dengan sembarangan, tapi diucapkan dengan sebuah kesaksian roh yang paling dalam. Benar-benar dia ngalami siapa Yahweh, siapa Tuhan, siapa Yesus itu dalam dia. Adalah benar-benar pribadi yang bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Makanya di ayat kedua seterusnya dikatakan, dia dibawa ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang meneduhkan dia, ya. Bahkan ketika melewati lembah kekelaman atau disebut lembah kematian, dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya menenteramkan aku di tengah-tengah situasi yang buruk. Bahkan Alkitab mengatakan sepanjang hidup dia kebajikan kemurahan mengikuti hidup dia. Ini akibat Daud mengenal siapa Tuhan dengan benar, saudara. Dalam Mazmur 89 ayat 12, Daud berkata, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Dari mana dia bisa mengaku ini, saudara? Dia berkata, punyamulah langit, ya, punyamulah juga bumi, dunia serta segala isinya, engkaulah yang mendasarkannya, engkaulah yang menciptakannya, engkaulah yang mengkreatnya, mengadakannya. Ini tidak mungkin dikatakan Daud sekedar keluar dari mulut dia, ya, tapi dikatakan karena kesaksian roh dia, karena dia mengenal siapa Yahweh, siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Lalu dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 dikatakan begini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Ini sebuah kesaksian luar biasa, saudara. Siapakah gerangan yang ada padaku di surga dan di surga selain engkau, ya? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Artinya dia begitu mengenal siapa Tuhannya. Kan dia mengenal siapa Tuhannya, maka dia memutuskan hanya Tuhan saja yang kuingini dalam hidupku, menjadi bagianku. Ya, menjadi hartaku, menjadi kebanggaanku, menjadi andalanku. Itu sebuah pengakuan yang begitu dalam. Dan harusnya kita belajar dari sini, saudara. Ya. Bahkan Daud mengenal siapa Allahnya dengan benar dan baik. Daud tidak khawatir tentang masa tuanya. Bahkan juga dia tidak khawatir akan anak-anaknya nanti seperti apa, cucunya seperti apa. Artinya masih jauh ke depan, nanti anaknya mau jadi apa, cucunya seperti apa. Daud tidak takut.
Daud tidak khawatir, saudara. Buktinya Alkitab saya bacakan buat saudara, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Dahulu aku muda, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya sejak muda dia bisa bersaksi sampai setua ini, ya. Lalu Alkitab berkata, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dia berkata ini kesaksian, saudara. Dahulu aku tuh muda, ya. Namun sekarang aku sudah tua, dan tidak pernah kulihat selama aku hidup dari muda sampai tua ini, ya, aku ditinggalkan Tuhan. Bahkan aku tidak khawatir tentang anakku nanti seperti apa, cucuku seperti apa. Aku punya iman, anak-anakku akan memberi pinjaman, dan cucu-cucuku akan menjadi berkat, ya. Karena itu karena dia mengenal siapa Allahnya sejak muda, dia memutuskan untuk hidup benar. Karena mengenal siapa Allahnya, dia memutuskan untuk hidup benar, ya. Dan itu membuat dia merasa terjamin hidupnya ke depan. Ada jaminan-jaminan ke depan. Tidak takut dengan anaknya nanti seperti apa, cucunya seperti apa, tapi iman dia sudah menjangkau jauh tahun-tahun di depan. Dia punya iman, anaknya akan memberi pinjaman, artinya menjadi orang yang diberkati, dan cucunya juga menjadi berkat. Ini namanya bebas kekhawatiran. Tidak hanya hari ini, besok, namun juga ke depan seterusnya, bebas dari rasa khawatir, saudara. Bagi orang yang kaya raya, karena tidak semua orang kita menjadi kaya, atau anak-anak Tuhan semua kaya, ya. Bagi orang yang kaya atau banyak harta, lihat, pasti dia sudah mempersiapkan bagi anak-anaknya kelak ketika ia sudah tua. Artinya bagi orang yang kaya, punya banyak harta, dia pasti mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya nanti, ya. Sebab dia berpikir, kalau nanti aku tua, aku nggak bisa membantu lagi. Maka waktu masih punya kekuatan, punya harta banyak, dia sudah persiapkan seluruh kebutuhan anak-anaknya, ya. Baik itu biaya sekolahnya, pendidikannya, biaya kuliahnya sampai selesai. Lalu dia sediakan nanti usaha pekerjaannya apa dikerjakan. Lalu juga sediakan rumahnya, juga sediakan masa tuanya. Semua sudah disediakan oleh orang tua yang kaya ini. Namun faktanya, tidak semua kita adalah orang-orang yang punya harta sebanyak itu. Bahkan mungkin lebih banyak faktanya adalah kita orang-orang yang sederhana, ya, dengan gaji yang pas-pasan, dengan rumah yang sederhana, dengan kehidupan ekonomi yang sederhana. Kita tidak punya harta sebanyak itu, sehingga kita tidak bisa meng-create, ya, tidak bisa mengkreasi hidup, tidak bisa menyediakan sebaik itu, ya. Biaya sekolahnya, biaya kuliahnya, biaya pekerjaan apa yang dirintis, usaha apa, rumahnya, pensiunnya, semua udah dipikirkan orang kaya. Tapi faktanya banyak orang yang hidupnya tidak sekaya itu, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita perlu mencermati kehidupan kita hari ini. Bagaimana saya dan saudara hari ini memandang dan akan memasuki tahun 2021 ini. Nah, ada beberapa bagian Alkitab ingin saya sampaikan. Kenapa mengenal Tuhan itu menjadi sebuah perkara yang penting untuk menangkal kekhawatiran, ketakutan kita menghadapi masa-masa ke depan, ya. Hosea pasal 6 ayat 3 berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Perhatikan kata-kata ini, saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat ketiga. Ini sebuah firman, sebuah ajakan yang tidak main-main, ya. Sebuah ajakan yang sangat serius. Kan dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ini penting bagi kita, saudara, karena banyak orang Kristen masih Kristen yang main-main, Kristen yang setengah-setengah, Kristen yang sekedar aktif ke gereja, ya. Padahal itu semuanya bersifat liturgis, belum sampai ke manusia roh yang terdalam, manusia batin, ya. Karena ajakan ini membuktikan bahwa banyak umat Israel belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sampai turun firman yang berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Hosea pasal 6 juga berkata demikian. Sebab aku, kata aku ini Tuhan, saudara, hanya besar. Sebab aku atau Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran, ya. Jadi Allah itu menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan Allah menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya, ya, ke gereja itu baik, saudara. Ke bait Allah itu baik. Liturgi kita memuji Tuhan baik. Kita menyembah Tuhan baik. Mendengarkan firman Tuhan baik. Berdoa baik. Memberi persembahan baik. Memberi korban baik, ya. Namun ternyata di hadapan Tuhan ada yang lebih disukai Tuhan dibanding dengan yang semua bersifat agama dan liturgis ini. Itu memang baik dikerjakan, saudara. Namun di hadapan Tuhan, Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Tuhan dibanding dengan kata-kata tadi, korban-korban bakaran, korban-korban sembelihan. Yang bersifat liturgi itu memang baik dikerjakan, tapi di hadapan Tuhan yang paling disukai Tuhan adalah kalau umatnya itu mengenal Dia. Jadi nilai pengenalan kita kepada Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar, lebih bernilai dibandingkan kita sekedar ibadah, sekedar aktif, sekedar menjadi pelayan Tuhan. Tuhan lebih menyukai pengenalan pribadi kita kepada Tuhan secara pribadi, lebih bernilai dan lebih dikenan Tuhan, ya. Apa artinya kita melayani, saudara? Apa artinya kita menjadi orang yang berpengaruh dalam gereja, menjadi orang yang berkuasa dalam gereja, ya. Namun kalau hati kita ini angkuh, hati kita ini sombong, hati kita ini sok berkuasa, hati kita ini tidak menjadi berkat, ya, di hadapan Tuhan itu sia-sia semuanya. Tuhan lebih menyukai kalau umatnya mengenal siapa Tuhannya, karena pengenalan ini membawa dampak yang besar. Mengenal Tuhan mendorong kita untuk hidup benar. Hidup benar mendorong kita, membawa kita hidup di jalan-jalan Tuhan. Hidup di jalan-jalan Tuhan membawa kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, sekarang saya akan sebutkan akibat-akibat tidak mengenal Tuhan dengan benar. 1. Jika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar adalah 1. Hidup kita tidak bertanggung jawab, ya. Hidup kita tidak bertanggung jawab. Yang kedua, hidup kita kurang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan,
ya, dan tidak mempercayakan diri kepada Tuhan, ya. Nah, hal inilah, ya, kedua hal inilah, hidup yang tidak bertanggung jawab, hidup yang kurang atau tidak percaya kepada Tuhan, hal inilah yang terus-menerus akan memproduksi rasa khawatir, rasa takut di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian terakhir sebagai penutupnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah dengan benar? Dari depan tadi sudah katakan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang bagaimana caranya kita mengenal Allah dengan benar? Ya, ada dua hal sebagai kuncinya. Yang pertama, siapa Tuhan yang sebenarnya itu tertulis dalam Alkitab. Jadi jangan mengejar pewahyuan dengan cara Tuhan berbicara langsung kepada telinga kita secara audible, atau Tuhan berbicara langsung kepada kita. Ya, itu bukan tidak boleh. Ya, namun Tuhan sudah menyatakan siapa dirinya lengkap di mana? Di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu sebuah pernyataan siapa Allah yang sesungguhnya. Siapa Allah yang sebenarnya itu ada dalam Alkitab. Ya, itu lengkap. Ya. Karena itu sudah tertulis dalam Alkitab, berarti bagian kita adalah membaca, merenungkannya setiap hari. Sehingga dengan membaca dan merenungkannya, kita akan mengerti, oh Tuhan ini seperti ini toh, oh Tuhan itu seperti itu toh, oh Tuhan itu siapa. Kita akan tahu dengan cara membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Dari Kejadian sampai Wahyu membuat kita mengerti dan akhirnya mengenal siapa pribadi Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dari Alkitablah kita mengenal siapa Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir, firman yang kita baca, ya, firman yang kita renungkan tiap hari, itu akan dihidupkan oleh Allah, dihidupkan oleh Tuhan, sampai tingkat kita mengerti, sampai tingkat firman itu menggores dalam manusia roh kita oleh perbuatan Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Kudus. Melalui apa? Melalui masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui kesulitan-kesulitan yang ada, melalui pencobaan-pencobaan yang ada, dan melalui pergumulan-pergumulan iman. Jadi firman yang kita baca, kita renungkan tiap hari itu akan dihidupkan oleh Allah. Siapa yang menghidupkan? Roh Kudus. Lewat apa? Lewat persoalan, lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat pergumulan. Dan ketika kita lewat masalah-masalah pergumulan ini, maka firman yang tersimpan dalam hidup kita itu akhirnya akan keluar, dihidupkan oleh Roh Kudus, dan itu yang namanya menggores manusia roh kita. Kalau sudah singkat, menggores, ya, dalam manusia batin kita atau roh kita, maka firman itu menjadi hidup. Firman itu tidak akan hilang. Firman itu akan nyokot, berakar kuat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, firman demi firman yang kita renungkan, kita baca, lalu dihidupkan oleh Roh Kudus lewat pergumulan, lewat persoalan, lewat masalah ini, ya, inilah yang akan membawa kita makin mengenal Tuhan Yesus, makin mengenal siapa Yesus, makin mengenal Yesus Kristus dengan benar, saudara. Jadi bukan instan, bukan proses pendek, bukan proses instan seperti membalik telapak tangan, tapi ini proses ilahi yang kalau kita ini setia mau mengenal Tuhan, Tuhan akan kerjakan itu lewat cara ini, melalui firman-Nya, melalui perenungan firman Tuhan, melalui masalah yang ada, dan sarana yaitu pribadi Roh Kudus yang mengerjakannya. Kita makin kenal, makin kenal, makin kenal siapa Yesus Kristus ya sesungguhnya, saudara. Makanya ada banyak ayat di sini, saudara. Yosua 1 ayat 8,
Mazmur 119 ayat 105, Yohanes 1 ayat 1 sampai 16, Yohanes 16 ayat 13, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Begitu banyak ayat ini mengkonfirmasi semua yang saya katakan tadi dengan gamblang dan jelas. Nah, sebagai ayat penutupnya saya baca dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Ini ayat kunci buat kita semuanya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Perhatikan, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah atau kotoran, supaya aku memperoleh Kristus. Konteks ayatnya adalah Paulus itu membandingkan hidup dia sebelum kenal Tuhan dan sesudah kenal Tuhan. Waktu sebelum dia kenal Tuhan, dia bangga dengan dirinya. Dia bangga sebagai orang Ibrani asli, sebagai orang yang melakukan Taurat dengan sempurna, karena dia adalah murid Gamaliel, ya. Sebagai orang yang bangga dengan kedudukannya, kedudukan dan jabatan dia. Bahkan lewat surat para imam besar, dia punya kuasa untuk menangkap orang-orang percaya. Dia bangga itu semua waktu itu. Namun ketika dia mengenal Tuhan Yesus Kristus, mulai mengenal siapa Yesus Kristus, maka dia berkata, itu semua aku anggap rugi, itu semua aku anggap sampah. Pengenalanku kepada Kristus itu lebih mulia dibanding semuanya itu, ya. Dan bagi dia, ya, pengenalan itu lebih penting dari semuanya, lebih mulia dari semuanya. Dan dia mengarahkan diri kepada Kristus hidupnya sekarang ini. Setelah itu, supaya dia memperoleh Kristus, ya, dikatakan supaya aku memperoleh Kristus, itu artinya secara manusia batin dia ingin memperoleh Kristus sampai utuh gambarnya yang dia kenal. Bukan sepotong, bukan sebagian, namun sampai tingkat utuh mengenal Yesus Kristus. Kan dia sudah membuktikan pengenalan Kristus kepada Kristus itu lebih mulia dibanding apapun juga di dunia ini. Bahkan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 berkata, semua yang dikenal secara jasmani itu bersifat sementara, namun semua dikenal secara rohani lewat Kristus Yesus itu lebih mulia. Karena apa yang dijanjikan Kristus itu semuanya mulia, bersifat surgawi. Pertanyaan penutupnya, apakah saudara mau bebas dari kekhawatiran, ketakutan, menjalani tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan yang penuh dengan misteri, pandemi masih seperti mengganas seperti ini? Jawabannya adalah, coba dicek pengenalan hidup kita kepada Tuhan sejauh mana. Sedikit, sekedar, ya, atau kita hanya aktif dalam pelayanan, kita rajin dalam ibadah minggu saja, namun sebenarnya manusia batin kita kosong, tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan. Mari semua kita mengecek diri masing-masing, lalu kita putuskan hari ini mengenal pribadi Yesus Kristus lebih mulia, lebih penting, lebih berharga dibanding apapun juga. Dan pengenalan kepada Kristus Yesus itulah yang akan membawa kita hidup benar dan tidak khawatir dengan masa depan, tidak khawatir dengan anak-anak kita, tidak khawatir dengan cucu-cucu kita. Semuanya akan dikendalikan dalam kendali dan berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bagi saudara yang di rumah, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, rendahkan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, kami semua sudah mendengar firman-Mu. Di awal tahun yang penuh misteri ini, kami jujur seringkali kami dikhawatirkan oleh situasi ke depan. Walaupun itu belum pasti terjadi, seringkali kami dikuasai oleh rasa takut, gentar, rasa kebingungan, rasa khawatir yang berlebihan.
sehingga membuat kami fobia, membuat kami menjadi orang-orang yang ketakutan. Namun hari ini kami bersyukur firman-Mu memerdekakan manusia, roh kami dibebaskan dari rasa takut dan khawatir dan gelisah. Firman memberikan jawaban kepada kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau ada di antara kami yang hidupnya sekedar mengenal, sekedar tahu, kami berdoa oleh anugerah-Mu jamah setiap kami untuk mulai hari ini, saat ini, memutuskan untuk mengenal Yesus Kristus lebih dari apapun, lebih mulai dari apapun yang kami kejar, sehingga kami mulai hidup dalam pengenalan Allah dengan cara yang benar, sehingga ketika kami mulai mengenal Allah dengan benar, itu membawa hidup kami hidup menjadi benar, sehingga hidup kami dibebaskan dari segala kekhawatiran, ketakutan apapun ke depan. Apapun itu Tuhan, kami tidak akan khawatir lagi, karena kami hidup di dalam kuasa dan kendali Tuhan seutuh-utuhnya. Tuhan menolong kami semuanya dan membawa kami hidup dalam pengenalan Allah yang benar. Di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus kami sudah naikkan doa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kiranya saudara semua diberkati Tuhan, dan pastikan saudara menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan mulai hari ini dengan cara yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa kembali minggu depan, dan shalom.